kita masih melanjutkan pelajaran tentang transformasi geometri ya. Sebenarnya ini saya mengajarnya agak acak ya, kan kemarin terakhir transformasi geometrinya direfleksi kan. Harusnya setelah refleksi itu rotasi sama dilatasi, tapi ini saya mulai dulu dengan transformasi dengan matriks, karena nanti yang rotasi ada hubungannya dengan matriks. Jadi sekalian mereview materi kalian tentang matriks yang sebelumnya udah pernah dipelajarin kan, matriks yang kayak kotak-kotak kayak gini. Jadi itu nanti kepake lagi pelajaran matriks di materi transformasi geometri ini. Langsung aja ya kita mulai. Transformasi dengan matriks bentuk umumnya itu adalah X aksen Y aksen. Ini dalam bentuk matriks ya, X aksen Y aksen. Ingat kemarin aksen ini menunjukkan dia bayangannya, sama dengan matriksnya. Biasanya matriksnya ordo 2 kali 2. Masih ingat yang disebut ordo? Baris kali kolom. Barisnya ada 2 baris, kolomnya juga 2 baris. Maka ini ordo 2 kali 2. Biasanya matriksnya ordo 2 kali 2. Di sini saya misalkan ABCD. ABCD-nya ini nanti berupa angka gitu ya. Kemudian ada XY. XY ini adalah titik awalnya. Seperti itu. Jadi kayak misalnya contoh, tentukan bayangan dari titik A 2,3 oleh transformasi T. Transformasi ini bebas gitu ya, angkanya bebas. Di sini saya pakai transformasi T-nya itu angkanya 10 min 4 3. Ingat konsepnya adalah seperti ini kalau transformasi dengan matriks bebas. X aksen Y aksennya tetap karena ini yang akan kita cari bayangannya, sama dengan matriksnya yaitu 10 min 4 3. Dan XY-nya itu adalah titik awalnya. Hati-hati penulisan ini X, Y, maka ini 2 min 3. Penulisannya harus seperti ini persis ya. Ingat lagi, ini artinya matriksnya itu dikali. Ingat perkalian antar matriks dengan matriks, cara mengkalinya adalah baris kali kolom. Yang disebut baris itu satu baris ya, bukan satu angka, tapi baris kali satu kolom. Ya, maksudnya gimana? Yang duluan kali yang duluan ditambah yang belakangan kali yang belakangan. Itu untuk menghasilkan satu angka aja. Paham ya? Perkalian matriks, ingat-ingat lagi, baris kali kolom. Berarti ini 1 dikali 2, 2 ditambah 0 kali min 3. Fokus ya, 0. Kemudian pindah, ini barisnya bawah, berarti penulisannya juga di bawah. Yang duluan kali yang duluan, ini baris kali kolom, karena kolomnya cuma 1, ya ini doang nanti yang dikalikan. Tapi barisnya ada 2, berarti ini dulu, nanti habis itu ini. Min 4 kali 2, min 8. Ditambah 3 kali min 3, min 9. Itu hanya untuk menghasilkan satu angka. Cuma di sini saya tulis dulu seperti ini. Jadi kita hitung tadi 2 tambah 0, 2, min 8, min 9, min 17. Jadi A aksen atau bayangannya adalah 2, min 17. Boleh ditulis dalam bentuk matriks gini atau dalam bentuk titik seperti ini. Paham ya? Selanjutnya masih tentang transformasi dengan matriks bebas. Misalnya di sini yang akan ditransformasikan adalah garis 2x min 7y sama dengan 3 oleh transformasi 3 min 2 min 4 3. Matriks bebas. Konsepnya sama, hanya seperti ini konsepnya, hanya satu konsep ini. Maka X aksen Y aksen tetap, karena itu yang akan dicari bayangannya, sama dengan matriksnya adalah ini 3 min 2 min 4 3 sama titiknya. Tapi karena ini bukan titik tapi garis, maka X sama Y-nya tetap XY. Ingat kan yang sebelumnya? Jadi jangan ininya berubah jadi 2 sama min 7, nggak boleh. Karena ini bukan titik ya, tapi garis. Maka sini tetap X dan Y. Selanjutnya hitung seperti biasa. Hati-hati dalam menghitungnya. Ini ada dua konsep sebenarnya. Boleh kita pakai kali ini, baris kali kolom. Tapi harus kebayang nanti ujung-ujungnya akan eliminasi. Jadi kita kerja 2 kali. Setelah mengkalikan, kita harus eliminasi lagi. Ya, nanti akan saya ajarin kalau kalian perlu tahu. Tapi di sini saya ajarinnya satu cara aja.
boleh kita pakai inverse. Masih ingat inverse matrix? Jadi gini, kan konsepnya ini ya. Dan tujuan kita, ingat kalau persamaan garis, tujuan kita pelajaran sebelumnya adalah gimana caranya dapat X sama Y. Ya kan, dapat X sama Y, terus nanti X sama Y-nya dimasukin ke garisnya kan. Pelajaran sebelumnya konsepnya seperti itu kalau persamaan garis. Maka karena kita mau dapat X sama Y aja, ini harus pindah gitu kan. Ini dia harus pindah. Nah, di sini saya pindahin X sama Y-nya ke sana gitu kan. Ke sebelah sini gitu. Berarti X aksen sama Y aksennya saya pindahin ke sini. Ya kan? Berarti matriksnya itu di inverse sebelah sini. Sampai sini paham? Ya, seperti itu. Berarti yang di inverse adalah matriks ininya. Ingat inverse matriks adalah 1 per determinan. Determinan itu adalah AD min BC. Ini pelajaran matriks saya agak review di sini ya, karena saya harap kalian masih ingat pelajaran sebelumnya tentang matriks. 1 per determinan, determinannya itu adalah AD min BC. 3 kali 3 adalah 9. Min 4 kali min 2 positif 8 kan, tapi di sini min dari rumusnya ya, AD min BC. Selalu 1 per, ya kan? Kemudian di sini ada adjoin namanya. Adjoin itu adalah yang sebelah sini dibalik. Jadi karena ini kebetulan sama-sama 3, maka ini dibaliknya tetap 3 sama 3 ya. Nah yang ini, diagonal yang ini nggak dibalik tapi tandanya berubah. Tadinya min jadi plus, tadinya plus jadi min. Ini nggak dibalik, hanya tandanya berubah. Kalau ini sama ini dibalik, tapi kebetulan dia 3 sama 3 ya kan. Jadi sama aja. Ini namanya adjoin, maka sininya 2, sini 4. X aksen, Y aksen. Terus kemudian hitung seperti biasa. 1 per 9 dikurang 8 itu 1. Ya kan, 1 per 1 nggak ngaruh lah ya, maka hasilnya tetap ini aja. Ya kan, baru kita kali baris kali kolom. Berarti 3 X aksen plus 2 Y aksen. Yang bawahnya baris bawah 4 X aksen plus 3 Y aksen. Dapatlah itu langsung X sama Y-nya. Paham ya? Nah, berarti X-nya dapat kita ambil kesimpulan X itu adalah 3X aksen plus 2Y aksen. Y-nya adalah 4X aksen plus 3Y aksen. Udah dapat X sama Y-nya, kuncinya di sini, baru kita masukin ke garis ini. Berarti 2X min 7Y sama dengan 3. Berarti ini 2 dikali X-nya itu adalah 3X aksen plus 2Y aksen min 7. Y-nya itu adalah 4X aksen plus 3Y aksen. Sama dengan 3 dari soal ya. Tinggal kita kali seperti biasa aja. Kalau udah sampai sini aksennya mau dihilangin nggak apa-apa. Jadi ini 6X plus 4Y min 28X min 21Y sama dengan 3. Kita rapiin lagi boleh, yang X gabung sama yang X. Hitung seperti biasa. Menghitung ininya bisa lah ya. Tinggal teliti menghitungnya aja. Mau dijadiin positif semua boleh, kita kali min berarti ininya jadi 22X, ininya jadi plus, sininya jadi min 3. Sampai sini paham? Kuncinya adalah di pelajaran matriks kalian sebelumnya. Jadi saya harap kalian masih ingat matriks itu, cara mengkalikan, baris kali kolom, cara mencari inverse, seperti itu ya. Tentang rotasi atau nama lainnya adalah perputaran. Yang namanya perputaran itu melibatkan sudut. Sudut berarti kaitannya sama trigonometri, sin, cos, tan. Masih ingat pelajaran trigonometri kelas 10? Tapi di sini yang dipakai hanya sin dan cos aja, tannya enggak. Kalau kalian agak lupa-lupa tentang sin cos, saya ada video di YouTube channel yang biasa kalian lihat ini, yang kelas 10 itu juga lagi belajar trigonometri, jadi kalian bisa lihat dari situ gitu ya. Kembali lagi ke hubungannya trigonometri dengan transformasi, itu dipakai pada saat dirotasikan. Konsepnya adalah X aksen Y aksen masih sama, kemudian sama dengan
Nah, ini dalam bentuk matriks ya. Jadi kalau rotasi itu dalam bentuk matriks. Makanya tadi saya mulai dari matriks dulu biar di sininya kalian bisa sedikit nyambung. Jadi kalau rotasi itu cara gampangnya melihat dalam bentuk matriks, meskipun dalam bentuk titiknya ada, tapi menurut saya itu lebih rumit. Mendingan menghafal dalam bentuk matriksnya ini. Dia selalu cos theta. Di sini tetanya itu sudut ya, bisa kalian ganti alfa atau X terserah ya, tapi yang penting ini adalah sudutnya. Cos theta min sin theta, terus ini sin theta cos theta. Matriksnya adalah seperti ini. Gampang ya dihafalnya. Kemudian sininya adalah X min A, bawahnya adalah Y min B dalam bentuk matriks lagi. X sama Y itu adalah titik awal, A sama B itu adalah pusat. Jadi ciri-ciri rotasi itu harus punya pusat yang kita misalkan A, B, dan harus punya sudut. Yang di sini kita misalkan theta. Kemudian ditambah AB. AB di sini adalah pusat. Nah, ini ada keterangan tambahan yang harus kalian tahu dalam rotasi juga. Kalau searah jarum jam itu sudutnya min, berarti min theta. Kalau berlawanan itu sudutnya justru positif, jadi theta aja. Dan kemudian kalau cos, kalau sudutnya negatif, maka itu jadi cos theta aja. Tapi kalau sin, sudutnya negatif, maka jadi min sin theta. Ya, perubahannya seperti ini. Karena pada dasarnya nggak ada sudut yang negatif. Kayak kalau kalian menggambar di busur, suruh gambar, coba gambarlah sudut min 30 derajat. Bingung kan? Karena negatif sama positif itu kaitannya, kalau min dia searah jarum jam. Kalau positif sudutnya berarti berlawanan jarum jam, seperti itu. Sampai sini paham ya tentang rotasi. Soal untuk rotasi, misalkan kalian disuruh menentukan bayangan garis dengan persamaan 3Y plus 2X sama dengan 4 yang dirotasikan terhadap pusat 0,0. Ini pusatnya O, pangkal, artinya itu adalah di 0,0 sebesar 90 derajat searah jarum jam. Nah, perhatikan kata-kata ini. Searah jarum jam berarti nanti sudutnya adalah negatif, ya kan? Ingat konsep rotasi hanya satu, hanya ini yang harus kalian hafal. Kita tinggal substitusin aja. Berarti X aksen, Y aksen sama dengan tadi matriks rotasinya cos. Ingat karena searah jarum jam berarti sudutnya negatif. Habis itu min sin, sudutnya negatif, sin, sudutnya negatif, cos, sudutnya negatif. Karena sudutnya 90 derajat jadi min 90 derajat. Ini kenapa X, Y aja, sedangkan tadi kan di rumusnya ada plus A plus B gitu kan. Karena A sama B nya 0,0 atau pusatnya 0,0, maka ini saya langsung aja tulis tinggal X, Y aja gitu ya. Nah, sekarang kita hitung X aksen, Y aksen tetap, ini bayangan yang akan kita cari. Kemudian ini cos min, sudutnya min tadi ingat jadinya tetap positif aja kan, cos 90. Nah, kalau sin, min, minnya pindah ke depan kan, min ketemu min, jadinya positif aja. Terus ini sin, minnya pindah ke depan, min sin 90. Ini cos min, jadi cos 90 derajat aja gitu ya. Karena tadi garis maka XY-nya tetap XY, nggak diisi angka. Kita hitung biasa, cos 90 derajat, masih ingat 90 derajat itu adalah sudut istimewa. Kalau kalian lupa ada di YouTube ya, pelajaran kelas 10 tentang trigonometri. Udah saya upload di situ. Yang sudut istimewa itu dari 0 derajat, 30, 45, 60 dan 90 serta kelipatannya yang pakai kuadran-kuadran. Yang hasilnya kalau cos tuh yang 1 setengah akar 3, setengah akar 2, setengah sampai 0 gitu kan. Cos 90 derajat itu adalah 0 ya. Cos 90 derajat itu 0. Sin 90 derajat itu adalah 1. Min sin 90 derajat berarti min 1, cos 90 derajat berarti 0. Dan di sini XY-nya tetap. Sini X aksen, Y aksen gitu ya. Ini boleh pakai inverse. Kayak tadi lagi, ini yang diinversin. Tapi untuk kasus ini lebih efisien kita kali langsung perkalian matriks.
karena angkanya enak, cuma 0 sama 1, min 1 gitu kan. Jadi ini kita kali aja ya, nggak perlu kita inverse karena lebih gampang langsung dikali. Berarti X aksen Y aksen tetap. Nah ini baris kali kolom ya kan, perkalian matriks. 0 dikali X 0, 1 dikali Y aja gitu ya, 1Y atau Y aja. Berarti 0 tambah Y doang gitu kan. Ini juga baris kali kolom, min 1 kali X, min X, plus 0 kali Y, 0, jadi ini tinggal min X aja. Sampai sini paham ya? Atau kita perlu review pelajaran matriks lagi? Sama trigonometri lagi mungkin? Tapi kalau trigonometri udah saya upload di YouTube juga sih, pelajaran kelas 10-nya. Paham ya? Berarti dari sini kita dapat X aksen itu sama dengan Y. Atau dengan kata lain, Y itu adalah X aksen. Karena kan tujuan kita mencari X sama Y-nya kan? Terus dari yang bawah kita dapat Y aksen sama dengan min X, atau X-nya itu adalah min Y aksen. Ini tujuan kita. Tinggal kita masukin ke soalnya. Tadi persamaan yang ingin ditransformasikan adalah 3Y plus 2X sama dengan 4. Berarti 3, Y-nya kita ganti X aksen, plus 2, X-nya kita ganti min Y aksen sama dengan 4. Berarti ini kita kali biasa aja, 3X ini jadinya min 2Y sama dengan 4. Itulah hasil dari rotasi 3Y plus 2X sama dengan 4 terhadap pusat 0,0, sudut 90 derajat searah jarum jam. Hasilnya adalah 3X min 2Y sama dengan 4. Paham ya? Memang harus pelan-pelan ini, hati-hati menghitungnya. Atau soal selanjutnya, misalkan kalian disuruh menentukan bayangan titik A 2,-3 setelah dirotasikan terhadap pusat 1,-6 sebesar 30 derajat berlawanan jarum jam. Ingat konsepnya tadi, X aksen, Y aksen sama dengan matriksnya, karena dia berlawanan maka sudutnya positif-positif aja ya. Berarti cos 30 derajat min sin 30 derajat, sin 30 derajat, cos 30 derajat. Karena pusatnya bukan 0,0, berarti kita masukin yang rumus AB tadi. Ini X sama Y-nya 2 min 3, terus dikurang pusatnya, berarti dikurang 1. Kalau ini min 6 jadinya plus 6, ditambah pusatnya 1 dan min 6. Paham ya? Hati-hati jangan sampai salah. XY AB. Kita hitung cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3. Ya. Min sin 30 derajat itu adalah min setengah. Bisa kalian lihat tabel sudut istimewa. Sudah saya upload juga di YouTube pelajaran kelas 10 trigonometri ya. Yang part 1. Sin 30 derajat itu adalah setengah, cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3. Kemudian kita hitung 2 dikurang 1 itu 1, min 3 tambah 6 itu adalah 3, tambah 1 min 6. Kerjakan dulu yang ininya, kita kali dulu, baris kali kolom. Jangan pusing melihat akar-akaran, yang penting kalian fokus aja dalam mengkalinya. Baris kali kolom. Yang duluan kali yang duluan, ditambah yang belakangan kali yang belakangan. Berarti ini setengah akar 3 dikali 1, yaitu setengah akar 3, ditambah min setengah dikali 3, itu adalah min 3/2. Yang bawahnya juga sama, setengah dikali 1 itu adalah setengah, tambah setengah akar 3 dikali 3 itu adalah 3/2 akar 3. Paham ya? Dan ditambah 1 sama min 6. Langsung kita pisah aja biar nggak bingung. Berarti X aksennya adalah yang atas ini kan. X aksennya adalah setengah akar 3 dikurang 3/2 ditambah 1. Kita rapin lagi. X aksen, ingat kalau dia punya akar sendirian maka tetap aja. Berarti yang bisa ditambah cuma si min 3/2 ditambah 1. Samain penyebutnya. 1 itu adalah 2/2. Maka di sini setengah akar 3 tetap min 3 tambah 2 itu adalah min 1, karena penyebutnya udah sama, per 2. Maka X aksennya adalah ini. Sampai sini aja, karena nggak bisa diapa-apain lagi. Ini yang satu akar, yang satu nggak akar, maka nggak bisa ditambah. Paham ya?
Kalau Y aksen tadi yang bawah ini kan, setengah ditambah 3/2 akar 3 tambah min 6, atau langsung min 6 aja. Yang akar tetap sendirian karena nggak ada temennya yang punya akar, maka dia tetap 3/2 akar 3 tambah setengah dikurang 6. 6 itu adalah 12/2. Kita samain penyebutnya ya, biar bisa digabungin ini, yang setengah dikurang 6. 3/2 akar 3 tetap setengah dikurang 12/2. 1 dikurang 12 itu adalah min 11. Penyebutnya udah sama per 2. Paham ya? Jadi X aksen, Y aksennya atau bayangannya, ya kan, yang ditanya bayangannya kan, adalah X aksennya setengah akar 3 min setengah, Y aksennya 3/2 akar 3 min 11/2. Angkanya akar-akaran begini nggak apa-apa, selama kalian ngitungnya benar. Bisa dipahamin? Selanjutnya, transformasi yang terakhir jenisnya adalah dilatasi. Dilatasi ini konsepnya adalah dia punya pusat, dimisalkan A, B, dan punya skalar, dimisalkan K. Jadi kalau titik awalnya X, Y, kemudian didilatasikan terhadap pusat 0,0, atau ini dilambangkan dengan O besar aja, koma K itu skalarnya, nanti skalarnya itu berupa angka ya, bisa min setengah, bisa 7, bisa min 8, dan seterusnya, skalar. Maka bayangannya jadi KX, KY. Jadi skalarnya dikali titik X-nya, skalarnya dikali Y-nya. Kalau dia pusatnya bukan 0,0, misalnya 0,1 atau min 7,8, di sini dimisalkan A, B, selain 0,0, dan yang pastinya punya skalar, maka bayangannya jadinya K dalam kurung X min A, jadi skalar dalam kurung titiknya si X dikurang pusatnya A ditambah A, ini harus dikurungin ya, berarti nanti yang dihitung ini dulu, baru ditambah A nya itu sekali lagi pusatnya, koma, yang Y aksennya itu adalah K dalam kurung Y min B plus B nya kurung tutup. Pada dasarnya dilatasi ini punya bentuk matriksnya juga, cuma kalau menurut saya lebih gampang kalian menghafal dalam bentuk seperti ini daripada matriksnya. Kalau rotasi tadi lebih gampang justru kalian hafal matriksnya. Paham ya? Jadi nggak usah dipermasalahkan, pakai ini sama aja hasilnya ya. Contoh, misalnya ada titik awal A min 2,4, kemudian didilatasikan dengan pusat 3, min 1 dan skalarnya min 3. Jadi penulisannya memang seperti ini ya. Jadi kalian harus sudah tahu berarti ini pusatnya dan ini skalarnya. Maka bayangannya berapa? Ingat tadi K-nya ini min 3 ya. Min 3 dalam kurung X min A, X-nya adalah min 2 dikurang 3 A-nya tambah A-nya 3, koma, yang Y aksennya skalar lagi K-nya min 3 dalam kurung Y-nya, hati-hati ini melihatnya 4 dikurang pusat B-nya dikurang min 1 jadinya plus 1, kurungin tutup, hati-hati menulisnya, ditambah B-nya min 1 jadinya min 1 aja gitu ya. Kita hitung yang dalam kurung dulu. Min 3-nya tetap min 2 dikurang 3 itu adalah min 5 tambah 3. Ini dikali ya kan? Min 3 dikali min 5 itu adalah positif 15 ditambah 3, 18. Koma yang ini 4 tambah 1 tadi 5, berarti min 3 tambah 5, min 3 kali 5 itu adalah min 15 dikurang 1 min 16. Jadi bayangannya adalah 18, min 16. Paham ya? Contoh selanjutnya, misalkan kalian disuruh menentukan bayangan persamaan 2x min 5y sama dengan 3 setelah didilatasi terhadap pusat 0,4 dengan faktor skalanya 2. Ini saya karena tempatnya nggak cukup, jadi saya ada di baliknya, agak gabung sama catatan sebelumnya. Tapi saya harap kalian nggak bingung ya, fokus ke materi ini aja. Ini saya balik ya. Nah ini, ya fokus ke sininya aja. Jadi tadi
P-nya kita misalkan X, Y ya, karena dia titiknya nggak diketahui kan. Kemudian pusatnya 0,0 ya, 0,0, faktor skalanya 2. Berarti ini P aksennya tinggal dikali aja kan, 2 dikali X, 2 dikali Y, KX, KY. Berarti X aksennya kita dapat 2X. Berarti X-nya adalah X aksen per 2. Ingat tujuan kita mencari X sama Y-nya. Terus dari sini kita dapat Y aksennya adalah 2Y. Maka Y-nya adalah Y aksen per 2. Tinggal kita substitusiin ke persamaan garisnya tadi. 2X min 5Y sama dengan 3. X-nya kita ganti X aksen per 2 dikurang 5. Y-nya kita ganti Y aksen per 2 sama dengan 3. Supaya nggak bingung ada pecahan-pecahan per 2 ini dari ujung ke ujung kita kali 2 aja. Berarti kalau dikali 2 penyebut yang ada 2-nya hilang ya. Tinggal 2 dikali X aksen adalah 2X, min 5 dikali Y aksen adalah min 5Y, sama dengan 3-nya jangan lupa dikali 2, 6. Jadi seperti itu. Paham ya?